Kekosongan pelatih timnas Indonesia membuat fans Garuda terus berpenasaran. Sejak 16 Oktober, publik sepak bola Indonesia terus bertanya-tanya, siapa pelatih baru Garuda setelah Kluivert dan para asistennya diberhentikan PSSI. Para pengamat sepak bola dan pencinta timnas, bahkan wakil rakyat juga terus memberikan berbagai prediksinya dengan menyebutkan nama-nama beken seperti Sintayong, Van Gaal, Jesus Casas, Paulo Bento, ataupun Bojan Hodak yang disinari akan menjadi arsitek sepak bola Indonesia. Situasi ini seakan memaksa Federasi Kesayangan Nusantara, PSSI, harus memberi klarifikasi dan sekaligus mengumumkan nama pelatih baru Garuda agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di ruang publik. Karena itu, 24 Oktober 2025, PSSI melalui Erick Thohir yang didampingi Yunus Nusi dan Mr. Alex menggelar konferensi pers di Jakarta. Jutaan pasangan telinga penggemar timnas terfokus ke sana karena penasaran siapa pengganti Kluivert. Namun, hasilnya nihil. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tidak mengumumkan nama pelatih baru, tetapi menjelaskan proses penjaringan dan strata pelatih baru Garuda agar mampu meraih prestasi pada agenda-agenda bergengsi sepak bola Asia dan internasional ke depan. Erick secara gamblang menguraikan bahwa saat ini BTN dan Dirtek sedang menjaring figur-figur pelatih yang qualified dan cocok dengan karakteristik timnas Indonesia. Hasil penjaringan akan segera ditindaklanjuti melalui sidang Esko PSSI untuk menentukan siapa pelatih timnas ke depan. Selain itu, Erick Thohir juga menegaskan pelatih timnas Indonesia harus memiliki strata yang konsisten, mulai dari U17 hingga senior. Tujuannya adalah menjamin sinkronisasi pola permainan Garuda ke depan. Penjelasan itu pun memastikan bahwa Garuda hingga saat ini masih alami kekosongan pelatih. Publik dibiarkan penasaran dan harus bersabar sampai pada waktunya. Dalam konferensi pers itu, Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI pun mengklarifikasi tentang wacana pembentukan Uni Asia Timur yang sedang ramai diperbincangkan pada ruang publik saat ini. Yunus menceritakan bahwa dirinya ditanya oleh beberapa negara asal Tim Tank, termasuk AFC, saat rapat di Arab Saudi. Pertanyaan itu berkaitan dengan berbagai informasi seputar wacana pembentukan Uni Asia Timur yang ramai beredar di berbagai media sosial dan mainstream. Apakah benar ada rencana keluar dari AFC, sebagaimana yang diberitakan di negara Anda? Sebagaimana yang diinformasikan bahwa Jepang dan Korea Selatan serta Irak sebagai inisiator pembentukan federasi baru di Asia. Yunus menampiknya bahwa berita itu tidak benar. Karena itu, Sekjen PSSI tersebut meminta bantuan wartawan yang hadir agar bisa meluruskannya. Lebih lanjut, Yunus Nusi menjelaskan bahwa wacana tersebut hanya merupakan persepsi sepihak dari pers. Jepang, Irak, dan Korea Selatan sendiri belum memberikan pernyataan resmi melalui federasinya masing-masing. Bahkan dengan argumen nama baik federasi dan bangsa, Yunus Nusi nyatakan bahwa tidak ada rencana untuk keluar dari AFC. Namun jika dipikir secara tajam bahwa media-media besar Asia dan dunia justru turut memberitakan wacana pembentukan Uni Asia Timur yang diprakarsai GIFA. Tentu media-media tersebut sudah melakukan kajian dari sumber-sumber yang terpercaya. Sebuah media tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomis, tetapi akuntabilitas dan kredibilitas juga dipertimbangkan dalam penyebaran informasi publik. Terlepas dari belum adanya pernyataan resmi dari setiap federasi yang ingin membentuk Uni Asia Timur, wacana ini secara masif dan intens diperbincangkan oleh publik sepak bola. Hal ini menjadi bukti adanya keinginan kuat untuk reformasi sepak bola di Asia. Jika AFC dan FIFA mengabaikan pergerakan ini, maka beberapa saat ke depan, wacana keluar dari AFC dan pembentukan federasi baru di Asia akan jadi kenyataan. Nah, di titik ini, dapat ditarik hubungan yang saling beririsan antara pendelaian rekrutmen pelatih Garuda dan wacana pembentukan Uni Asia Timur. Mengapa wacana pembentukan federasi baru di Asia relevan dengan situasi PSSI sekarang? Karena jika struktur sepak bola Asia berubah, misalnya muncul federasi alternatif atau skema baru yang memecah dominasi organisasi lama, maka posisi nasional federasi seperti PSSI menjadi bagian dari permainan strategis ini. Sebagai contoh, media Cina menyebut bahwa Jepang bisa bergabung jika terbentuk federasi tandingan, yang artinya kawasan Asia Timur dan Tenggara akan mengalami pergeseran aliansi. Dengan demikian, PSSI tampaknya tengah menghadapi tantangan ganda, memilih pelatih yang tepat untuk tim nasional dan menempatkan dirinya secara strategis dalam perubahan landscape sepak bola Asia. Adapun implikasi bagi Indonesia, penundaan pengumuman pelatih bisa membawa dampak. Pertama, ketidakpastian bagi pemain dan program persiapan timnas bisa terganggu. Kedua, publik dan media akan semakin kritis terhadap transparansi PSSI. Dan yang ketiga, dalam jangka menengah panjang, jika federasi baru benar-benar dibentuk di Asia, maka keputusan strategis PSSI sekarang ini akan menentukan posisi Indonesia. Apakah memilih menjadi bagian dari arus baru atau tetap di struktur lama yang penuh dengan kecurangan? Bagi PSSI, ini bukan sekedar masalah teknis pelatih, melainkan soal visi besar, bagaimana mengelola tim nasional
pengembangan dan posisi Indonesia dalam ekosistem sepak bola Asia yang mungkin akan bertransformasi. Namun, satu hal yang jelas, keputusan PSSI terkait pelatih timnas bukanlah sekedar urusan domestik. Ia beririsan langsung dengan dinamika geopolitik sepak bola Asia yang lebih besar. Kedepan kita akan menyoroti siapa pelatih yang akan dipilih, program yang akan dijalankan, dan bagaimana PSSI menempatkan Indonesia dalam peta baru sepak bola Asia. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.